Saudara-saudaraku, seringkali kita lupa bahwa kita harus sudah keluar dari dunia. Gereja, kata gereja itu dalam bahasa aslinya disebut eklesia yang keluar dari dunia. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat ke-18. Yohanes pasal 15 ayat ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu, ada satu kata yang kurang, keluar dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kenapa waktu kita dulu main macok mereka nggak marah, mereka nggak sinis? Kenapa kita sekarang bebas dari judi, mereka jadi sinis? Kenapa dulu waktu kita suka cewek-cewekan, cowok-cowokan, orang-orang anggap biasa? Kenapa kita sekarang sudah hidup suci, orang jadi marah? Kita lihat jawabnya. Bukan pada rumput yang bergoyang, tetapi pada suratan Petrus. Kita lihat surat Petrus, saudara-saudaraku. Surat Petrus. 1 Petrus, 2 Petrus. Sama. 1 Petrus pasal 4, saudara-saudara. Kita melihat ayat 1 mulai. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran. Mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Saudara, kalau hidup suci difitnah. Ingat Yusuf, datang tante Potifar. Yusuf bingung, kok pelihara burung apa nih tante Potifar? Dia lihat, sini dong. Ada apa tante? Pel dong nih kamar, dipel. Si Yusuf cakep bener sih. Bukan bapak Yusuf ini, bukan. Bapak Yusuf juga cakep. Yusuf kok cakep bener sih. Tante jangan begitu dong tante. Sini dong deket-deket tante. Nggak usah ya amit-amit jabang bayi. Sini dong. Nggak mau tante, nggak dong. Nanti saya berdosa. Perkataan Yusuf itu, masa saya sudah diterima oleh suami dengan baik, masa saya mengkhianati dia? Saya tidak mau. Sini, nggak mau, karena nggak mau dirampas, mau dipaksa dah. Udah pada dikunci-kunciin pintu, udah selot-selotin dah. Ada jendela yang belum dikunci, begitu dia. Jangan, tuh dia lari. Sini, terus main umpet-umpetan situ. Jangan. Dikejar terus, saudaraku. Akhirnya dia naik di jendela, dia lompat, sebelum lompat masih. Oh Yusuf, my darling, katanya. Ditangkap itu bajunya karena dia suci, nggak mau berbuat dosa, difitnah. Yusuf memperkosa, lihat nih baju dia nih. Nih lihat nih, Yusuf memperkosa, dimasukin penjara. Saudara-saudara, kalau kita mau hidup suci, difitnah. Teman-teman sekantor ngejek, dulu udah jadi nabi lu ya. Lu jadi nabi. Aduh saudara, inilah mereka memfitnah kamu sebab kita tidak mencemplungkan diri. Tapi ada akibatnya ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksud di sini yang hidup di dalam Kristus, yang mati di dalam dosa. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Maksudnya yang mati dalam dosa.
Sebab orang yang mati secara bagaimana dia bisa dengar Injil. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara banding. Tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi saudara-saudaraku, hati-hati. Walaupun kita rasanya berat difitnah, diolok, difitnah sebab kita nggak ikut-ikutan mereka. Ya, ada sampai satu pengusaha disebut pendeta. Sebab nggak mau begini, nggak mau begini, nggak mau begitu. Aduh, lu mah udah suci dah, lu mah nggak bisa hidup dah. Lu mau makan apa kalau hidup suci kayak begitu dah? Ini dunia, ini zaman sekarang kalau nggak ikut edan nggak bisa hidup. Mari kita edan-edanan. Saudara-saudaraku, jangan edan eling aja udah nggak boleh, apalagi edan-edanan. Saudara-saudaraku, jangan. Tetapi kita hidup dalam jalan Tuhan. Jangan miring, jangan terpleset, jangan ada pelanggaran, jangan terpleset, jangan sampai kena saudara-saudaraku. Meleset dari sasaran. Tetapi Yesus Kristus mau menolong kepada kita supaya kita hidup di dalam kehidupan yang berkemenangan, tepat kena sasaran. Ya, kita kembali kepada Efesus. Puji Tuhan, haleluya. Sebentar lagi saudara ya, saya lagi kangen nih. Minggu sekali. Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dulu kami semua juga, Rasul Paulus ini bukan orang munafik, dia bilang dulu kami juga hidup. Saya yang khotbah saudara. Sebenarnya dulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain, gak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kita dulu di luar Yesus sama. Sami mawon segok rawon. Tujuan kita sama, neraka. Kita lagi antri semua ke neraka. Bukan ke Bukit Sion, saudaraku, ke neraka. Kita lagi antri di luar Kristus. Tapi ayat keempat berkata, Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasihnya yang besar. Salinan lain, kasihnya yang tidak terukur, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara. Pada waktu Yesus dibangkitkan, kita juga dihidupkan bersama dengan Kristus. Sekalipun kita dulu telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Amin saudara. Saya umpamanya ada satu hutang 1 miliar sama Bapak Guani. Saya udah ngutang nggak bisa bayar. Dasi udah dijualin, sepatu udah dijualin, semua udah dijual, nggak bisa. Dan Bapak Guani bilang, lekas bayar utang. Lekas bayar utangmu. Kamu kalau tidak bayar utang jadi budakku. Maka saya jadi budaknya dia, saudara-saudara. Tiba-tiba berita ini kedengaran sama Tuan Henry. Tuan Henry kasihan sama Pak Awondatu. Dia punya utang 1 miliar. Dia datang sama Bapak Guani. Ini saya bayar utangnya Awondatu 1 miliar. Benar nih, benar. Udah beres ya? Beres. Ini mana surat utangnya? Ini surat utangnya. Di garis palang. Udah beres, lunas ya. Tapi Pak Henry belum ketemu saya. Saya masih nangis, utang gua gede, utang gua gede, utang gua gede, utang gua gede. Dosa saya besar, utang saya banyak, utang saya banyak. Ada yang bilang, Pak, utang Bapak yang 1 miliar udah dibayar sama Tuan Henry. Yang benar. Benar. Betul. Bohong. Benar. Berani sumpah? Berani. Sumpah apa? Sumpah hidup. Benar. Wah, saya lari sama Bapak Henry. Nggak ada Pak Henry, ada pembantunya. Pak Henry kemana? Nggak tahu. Ada istrinya? Ada. Cici apa betul saya punya utang 1 miliar sudah dibayar? Sudah. Lalu saya bilang, utang saya sudah dibayar. Besok gua mau pinjam duit lagi. Apa begitu? Tidak, saudara-saudara. Saya akan tunggu sampai Bapak Henry datang. Mungkin saya akan menangis. Saya bilang, aduh Bapak terima kasih. Hutang saya yang 1 miliar sudah dibayar. Saya nggak bisa bayar. Tapi Bapak sudah bayar sama saya. Terima kasih. Apa yang saya harus perbuat? Saya mau jadi jongos juga nggak apa-apa. Jangan engkau jadi sama waris sama saya. Saya ketemu Guani nggak lagi jadi budak. Hutang udah dibayar.
Hutang udah dibayar. Halo, tidak bisa saudara-saudara ya. Demikian juga. Sekarang kita kalau ketemu setan jangan takut. Setan nuduh kamu masih dosa, kamu masih dosa. Tidak, hutang saya sudah dibayar. Hutang saudara dan hutang saya sudah dibayar. Lebih dari miliar hutang kita. Dosa yang tidak bisa ditebus oleh kekayaan sorga. Kecuali oleh darah Yesus Kristus. Dan oleh kasih karunia anugerah Allah. Kita diselamatkan. Amin saudara. Jangan bikin utang lagi. Gua udah Kristen, gua mau berdosa lagi. Udah berdosa, gua minta ampun. Selasa kan bagian minta ampunnya. Rebo dosa, Kemis dosa, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dosa, ampun lagi Selasa. Itu jadi tong tolang nangka. Kawinan bapak, poe Selasa itu beja-beja. Poe Selasa minta ampun apa segala rupa, nanti Rebo sampai ini berbuat dosa. Tidak. Kita diselamatkan oleh anugerah. Jangan kita tidak berbuat dosa karena takut, jangan. Tapi tidak berbuat dosa karena kita cinta kepada yang bayar hutang kita. Karena kita mengasihi dia. Amin saudara-saudara. Kita berdiri bersama-sama. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku, dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat, Yesus cinta wujud. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat, Yesus cinta wujud. Siapa di antara saudara yang mungkin hari depan saudara diganggu oleh dosa? Hati nurani saudara diancam oleh dosa. Bahkan damai sejahtera saudara hampir tidak ada oleh karena dosa. Malam hari ini, maukah saudara meninggalkan dosa itu? Membenci dosa itu dan membiarkan anugerah Allah memeluk saudara. Anugerah Allah menarik saudara ke dadanya Tuhan. Anugerah Allah menarik saudara kepada keselamatan yang total. Sehingga rumah tangga saudara mulai ada damai. Hati nurani saudara ada kebebasan. Dan bahkan hari depan saudara cerah. Oleh karena saudara sudah mengisi hidup kita dengan anugerah Allah. Saya cinta, oh saya cinta, saya cinta Tuhan, oh saya cinta Tuhan, saya cinta Juru Selamat, Yesus cinta wujud. Bapak
kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada malam ini ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami pengampunan. Kami melihat di dalam firman Allah betapa jahatnya dosa itu, betapa menipunya dosa itu, betapa menyesatkannya dosa. Karena dia membunuh damai sejahtera kami, dia membunuh hati nurani kami, dia membunuh cita-cita bahkan hari depan kami. Tapi kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami sudah diselamatkan. Haleluya. Kami tidak ada lagi di bawah dosa. Kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Terima kasih kami sudah dibebaskan oleh Engkau ya Tuhan. Kami tidak lagi terpeleset. Kami tidak lagi timpang. Kami tidak lagi miring. Kami tidak lagi meleset. Karena kami sudah hidup dalam kebenaran daripada-Mu. Tuhan, kalau Engkau sudah memberi anak-Mu yang tunggal, Engkau tidak menyayangi anak-Mu, tetapi menyerahkannya bagi kami. Kami yakin juga apa yang kami perlu sehari-hari dalam hidup ini, Engkau pun berjanji akan memberi kepada kami. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu keperluan anak-anak-Mu, tapi Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan pada dada masing-masing. Dengan berbagai-bagai keperluan. Keperluan rumah tangga. Keperluan Tuhan Yesus usaha mata pencaharian. Keperluan keluarga. Keperluan pribadi. Tuhan Yesus Engkau dengar doa sembahyang mereka. Apa yang kami tidak tahu Engkau mengenal sampai dasar hati kami ya Yesus. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Dunia memusuhi kami, itu sebabnya Engkau terimalah kami Tuhan. Engkaulah sahabat kami, haleluya. Tolonglah Tuhan, tolonglah kami. Engkau melihat Tuhan kaum bapa sebagai suami dan kepala rumah tangga, sebagai ayah dan mungkin kepala perusahaan. Tuhan Yesus, beban mereka sangat berat, godaan mereka sangat banyak. Tuhan, kami mohon Engkau menolong, memberikan kekuatan dari sorga, bukan kekuatan dari manusia, melainkan kekuatan dari Engkau sendiri. Engkau melihat kaum ibu Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan ibu, sebagai Tuhan Yesus ratu rumah tangga. Tuhan, beban mereka juga berat menghadapi anak-anak dan suami, menghadapi hidup sehari-hari. Tuhan, berikan kekuatan, ketabahan, berikan damai, berikan kemenangan, sehingga mereka boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Engkau melihat anak-anak muda, pemuda-pemudi, bahkan remaja. Tuhan, Engkau hentar jalan mereka. Jauhkan dari pergaulan yang sesat, yang jahat. Jauhkan dari pergaulan yang akan membunuh hari depan mereka. Tetapi Tuhan Yesus, lindungi mereka dengan kuasa darah Yesus. Jaga mereka Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Tuhan Yesus, mata kami tidak melihat Engkau, tapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengenal segala keperluan kami, lebih daripada keperluan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka cita Engkau berikan sukacita. Biar ada nyanyian dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, haleluya, amin. Silakan duduk.